Nah, tadi kan kakak kan udah sharing ya, kakak berarti udah tahu banget lah ya tentang laki-laki, bahkan tadi kakak bilang juga sampai susah gitu untuk putus dari pria yang satu ini kan. Nah, dari pengalaman kakak, berarti kan baik buruknya karakter laki-laki itu kakak udah tahu banget lah. Gimana sih kak cara Ya, kakak tuh bisa membedakan antara kasih yang sesungguhnya nih dari seorang pria dengan nafsu yang hanya sesaat nih kak dari seorang pria? Bedanya gimana tuh kak? ya, ya. Tadi saya kasih dulu ayatnya ya. Amsal 28 ayat 13 ya, Hana ya, dan teman-teman. Amsal 28 ayat 13 itu siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Ya, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Ya, jadi keterbukaan itu benar-benar akan membawa kita kepada pemulihan, keberuntungan, masa depan yang cerah, masa depan yang indah. Jadi selama kita masih menyimpan dosa, hidup kita pasti sial, pasti celaka, pasti nggak akan beruntung, pasti nggak akan bahagia. Ya, nah, bagaimana saya melihat akhirnya punya nilai yang berbeda. Dulu saya kalau melihat pria itu, oh justru kalau dia memegang saya, menyentuh saya, kissing petting, banting saya, justru saya berharga. Nah, gimana cara Tuhan mengubah cara pandang itu? Nah, saya akan share screen-nya ya di sini teman-teman supaya bisa lihat juga apa yang saya akhirnya belajar dari kebenaran ini ya. Memang semuanya itu dimulai dari bagaimana konsep cara kita berpikir ya. Jadi konsepnya itu waktu saya mulai bertobat saya tahu konsep saya dengan pria itu sebenarnya bukan berpacaran ya, bukan sekedar kenal, lalu pacaran, suka sama suka, lalu kita jadian, lalu seperti konsep saya dulu akhirnya ya kita bisa kissing, petting. Ya, jadi konsep saya dulu tuh kalau soal dating itu adalah kissing, petting, banting, bunting gitu. Jadi itu biasa. Karena dari kecil saya biasa melihat hal yang seperti itu terjadi gitu ya. Nah, tetapi pada waktu saya bertobat, saya mulai tahu kalau saya dating sama seorang pria itu sebenarnya ada tujuannya, bukan hanya sekedar hahaha, saling mencumbu, deket-deketan, nonton, pergi ke hotel, check-in, atau gedung bareng, cari tempat-tempat gelap sehingga kita bisa bebas lakukan apapun. Dulu kan konsep saya begitu. Tapi setelah bertobat, Tuhan kasih saya konsep dating itu sesuai tujuannya. Ya, jadi apa tujuannya dating? Ada apa dasarnya? Ya, jadi dating itu saya akhirnya tahu semua semua yang kita lakukan itu ada tujuannya. Kalau kita misalkan melakukan sesuatu tanpa tujuan yang jelas, pasti endingnya itu akan merusak, akan saling melukai. Ya, jadi saya akhirnya dapat peremaan begini bahwa dating itu apa dasarnya? Yaitu waktunya Tuhan. Nah, pada waktu itu kan saya baru bertobat. Jadi saya tuh juga sadar, saya punya masa lalu kan jatuh banyak di area pria ya. Jadi yang paling harus saya jaga adalah masalah hubungan saya dengan lawan jenis gitu ya. Konsep saya selama ini salah ya. Ternyata Tuhan bukakan ya yang seperti suami saya udah bagikan pastinya minggu lalu tentang urutan pernikahan. Itu yang pertama segambar dulu kan, baru diberkati baru beranak cucu. Ya, tapi saya hampir balikin tuh urutannya. Saya beranak cucu dulu, hamil dulu, baru minta diberkati, nanti baru segambar dipulihkan. Nah, itu berat itu, kasus kayak begitu. Nah, jadi saya tahu waktunya Tuhan. Nah, sekarang nih saya baru bertobat nih. Saya lagi fokus ke pemulihan jiwa saya dulu. Berarti saya ini belum waktunya dating dulu. Ya, pada waktu itu saya bertobat udah umur 21 loh, ya. Harusnya udah wajar lah saya menjalin lagi hubungan dengan pria. Tapi karena saya tahu dating itu ada tujuannya dan harus waktunya Tuhan, saya skip dulu, Hana. Jadi 2 tahun itu all out saya fokus ya, benar-benar membenahi hati, pemulihan ke gereja, nggak ada lagi lirak-lirik, lihat laki atau apa. Saya bergaul dengan teman pria pun kalau dideketin saya selalu ditanya gini, saya udah punya calon belum sih? Dulu bahasa kita nggak pacaran ya, tapi punya calon nggak sih? Saya selalu bilang udah, ya, padahal belum. Tapi saya dengan pedenya bilang udah gitu kan, supaya apa? Saya nggak mau diganggu-ganggu, saya mau fokus gitu kan. Yang namanya gangguan kan pasti ada. Saya fokus bagaimana saya pemulihan, saya baca firman. Hari-hari saya makanannya tuh baca firman, pagi siang malam yang dari tadinya tuh nggak pernah baca firman. Alkitab tuh ada nggak pernah buka gitu ya. Tapi sekarang mencintai firman. Setiap setiap hari ikut papa mama saya pelayanan. Akhirnya kan papa mama saya dipulihkan tuh. Makanya teman-teman berharap sama Tuhan ya. Serusak apapun hubungan orang tua kita, Tuhan tuh sanggup pulihkan. Nah, papa mama saya bertobat, pulih, hubungannya benar-benar akhirnya mereka melayani Tuhan, melayani keluarga juga. Nah, saya ngikutin tuh.
ikutin kemana mereka pergi. Nah, saya akhirnya juga berubah komunitas, yang dulunya komunitas bebas, sekarang komunitas anak-anak Tuhan nih, ya kan, yang lebih benar-benar sehat tentunya, ya kan. Saya mulai terlibat melayani anak-anak remaja yang ternyata juga, waduh, kasusnya luar biasa ya, mereka juga ada yang bahkan udah 8 kali aborsi. Jadi anak SMP loh 8 kali aborsi saya pernah layanin. Ada yang diperkosa papa kandungnya. Waduh, macam-macam deh. Berbagai hal, ada yang mamahnya gonta-ganti laki-laki setiap hari dia lihat. Jadi ternyata pada waktu saya bertobat, Tuhan bawa saya ke sebuah pelayanan, ya kok anak-anaknya juga ngalamin kehancuran seperti saya. Oh, ternyata pengalaman yang saya alami ini menjadi satu kesaksian buat mereka. Nah, akhirnya saya juga mulai, karena saya belum waktunya Tuhan, saya fokus pelayanan, saya fokus pemulihan. Lalu akhirnya fokus saya bukan orang yang baik. Dulu saya kalau ada cowok nih perhatian dikit, oh tuh baik tuh dia. Kenapa lu saya jadian sama dia? Abis dia baik, dia memahami gue, dia mengerti gue. Dulu saya ukurannya itu, baik doang, diperhatiin, udah makan belum? Kamu pengen apa? Nah, untuk saya tuh udah oke tuh. Tapi setelah saya udah kenal Tuhan, nggak lagi, ukurannya bukan itu, tapi orang benar. Baik belum tentu benar. Orang benar di sini artinya dia punya prinsip firman yang kuat. Ya, dia punya benar-benar hubungan dengan Tuhan tuh benar-benar, bukan hanya orang Kristen, bukan hanya pelayanan, tapi ada buah pertobatan nih anak orang benar. Benar-benar teruji. Sikap dia juga ke orang tuanya sopan, ramah, menghormati orang tua, ya. Nah, itu yang menjadi ukuran saya, ya, orang benar, orang yang takut Tuhan. Ya, lalu orang itu tentunya ya mengasihi saya, bukan menafsiri saya. Nah, ini dia perbedaannya, Hana. Laki-laki yang mengasihi dengan laki-laki yang hanya hawa nafsu. Ya, ini pelajaran banget. Bedanya di mana? Ya, kasih selalu memberi sekalipun harus mengorbankan diri sendiri. Tapi kalau hawa nafsu itu selalu mengambil sekalipun harus mengorbankan orang lain. Makanya lihat terjadilah aborsi. Kenapa? Karena pada dasarnya dia bukan kasih, dia nafsu. Akhirnya pada waktu dia berhubungan seks, ya, semua kan kalau ada maunya juga bisa baik, Hana, tapi ujung-ujungnya kan dia ingin sesuatu dari kita. Ya, tapi kalau kasih itu memberi, ya, dia benar-benar tahu menempatkan dirinya. Ya, kalau belum suami istri nggak bisa hubungan seks. Kenapa? Karena belum sah, belum ada ikatan ucapan janji nikah dalam pernikahan, ya. Tapi kalau nafsu pasti fokusnya seks, ya. Kalau ada seorang pria nih teman-teman ya, bilang sama kamu, saya mencintai kamu, tapi belum apa-apa udah megangin tangan, peluk-peluk, mulai cium-cium, udah jauhin lah, ya, itu bahaya tuh. Ya. Dia bukan sedang mengasihimu, tapi dia menafsuimu. Ya, di sini dikatakan juga kasih itu sabar, ya 1 Korintus 13. Artinya apa? Menunggu sampai tiba waktunya, karena segala sesuatu indah pada waktunya. Tunggu hari pernikahan kita, ya di malam pertama kita. Tapi nafsu itu tidak sabar kapan saja dan di mana saja. Ya mau gue, kalau gue sekarang mau cium lu, gue mau cium lu kek. Kalau gue mau suruh lu layanin gue secara seks, lu harus mau. Malah diancem ceweknya. Kalau lu cinta gue, lu kasih dong tubuh lu buat gue. Nah, itu gombal. Itu bukan laki-laki sejati. Ya, atau kebalikannya untuk yang pria. Kalau perempuan itu juga mengasihi kamu, dia juga menjagamu. Dia juga berfungsi sebagai penolong. Jangan penggoda. Jadi pria juga, teman-teman pria jangan ketipu. Wanita sekarang banyak yang agresif. Ya, bisa jadi kamu yang sebagai pria dipeluk-peluk sama dia, ya, digoda-goda sama dia. Nah, itu seperti Yusuf tuh, jangan lari di tempat, harus lari menjauh. Kalau lari di tempat pasti jatuh, gitu kan. Ya, ini juga wanita juga bisa jadi jahat, bukan hanya pria, gitu loh. Dia penggoda, bukan penolong, tapi penggoda, gitu. Semua laki digoda sama dia. Ya, bahkan kakaknya diembat, adiknya diembat. Ntar ponakannya diembat, kalau bisa sekeluarga dilibas sama dia. Nah, karena saya dulu pernah begitu, Hana, jadi saya tahu ya. Saya juga banyak menjatuhkan pria-pria, jadi saya ngaku aja ya. Nah, itu nafsu, itu bukan kasih. Karena ujungnya nafsu itu pasti merusak dan menyakiti hati orang. Ya, tapi kalau kasih itu sabar. Jadi kalau belum sah jadi suami istri, belum bisa. Ya, kalau dia sayang sama kamu, dia tidak akan menciummu sebelum kamu jadi istrinya atau sebelum kamu jadi suaminya. Ya, jadi yang para pria kalau ketemu wanita-wanita agresif belum apa-apa udah gelendat, peluk-peluk kamu, ya kamu juga harus lari menjauh. Dia bukan orang yang tepat untuk menjadi pasangan hidupmu karena dia belum bisa menguasai hawa nafsunya. Ya, kasih itu murah hati, memberi dengan limpah tanpa mengharap balasan. Tapi nafsu itu memberi dengan limpah karena ada maunya.
Ya, makanya untuk wanita-wanita yang kurang figur bapak, yang nggak pernah dipeluk papanya, pasti cenderung lebih mudah jatuh ke pelukan laki-laki. Kenapa? Karena dia haus akan kasih sayang. Anak perempuan itu didikannya dari kecil sampai gede harus sering dipeluk papanya. Tapi papa kita nggak ada sama kita seperti saya, papa saya nggak ada sama saya. Jadi begitu dipuji sedikit sama pria, udah langsung klepek, 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 gampang banget saya jatuh ke pelukannya. Nah, itu nafsu ya, karena kita selalu ada maunya. Tapi kalau kasih itu tanpa syarat ya, memberi tanpa mengharapkan balasan. Lalu apalagi kasih itu tidak cemburu, nggak posesif, ya percaya segala sesuatu, tidak controlling. Tapi lihat orang yang pacaran, apalagi yang udah jatuh hubungan seks, pasti jadi cemburuan. Begitu deket sama siapa kamu lagi di mana? Coba kasih lihat muka kamu, coba buka FaceTime-nya, buka video call-nya. Kamu lagi sama siapa? Cemburuan, terus controlling. Kamu mau pergi kemana hari ini sama siapa? Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Posesif banget, ya ngontrol, ya bahkan mau pergi sama keluarga pun nggak bisa gitu ya, karena dia tidak percaya. Controlling abis deh, ini udah kena area kejiwaan nih, anak insecure ya, nggak rasa aman dia sama pasangannya. Ya kalau belum nikah aja udah modelnya begini, nanti kalau udah nikah ya gimana, habis. Makanya terjadilah KDRT. Kalau nggak mau nurutin dipukulin lah. Ya, nah ini juga bisa terjadi jadi di waktu pacaran. Kalau dia memang perangainya, waduh sampai posesif terus, kalau misalkan udah cemburu mau babi buta, kita dicakar, mungkin kita dibekep atau gimana ya, diancam ya, nanti kalau kamu berani-berani apa namanya putusin saya kasih tahu semua apa yang kita udah buat tuh biasanya begitu tuh. Diancam-ancam, saya bongkar semua sama keluarga kamu. Jadi ini si cewek ketakutan. Atau si cowok juga ketakutan, bisa jadi ceweknya yang ngancem atau cowoknya yang ngancem. Atau bahkan mungkin ada yang lebih ekstrim, mereka waktu jatuh hubungan seks pernah divideoin. Jadi diancam kalau nanti lu putusin gua akan sebarin video ini kemana-mana. Jadi ada seorang gadis, waktu itu hubungin saya dari satu kota, itu 15 tahun, dia sampai ketakutan mau putus dari pacarnya. Kenapa? Karena pacarnya itu mau sebar video pornonya mereka gitu loh. Waduh ketakutan minta ampun. Ya itu jebakan ya. Itulah karena nafsu. Nafsu pasti merusak. Ya. Nah, kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Tapi kalau nafsu kurang ajar, mumpung ada kesempatan. Ya, maka tadi saya bilang, kita belum jadi suami istri, tapi udah mau dicium, di apa itu kan nggak sopan. Sekarang kalau misalkan teman-teman jadi orang tua deh, ngelihat anak teman-teman gitu ya, anak kita diapa-apain sama orang, emang kita juga izinin? Kan kita juga nggak mau, ya kan? Sebagai orang tua yang baik, pasti kita jaga dong anak kita. Nah, tapi kalau nafsu nggak bisa. Ya apa-apa main seradak-seruduk aja gitu loh. Ya belum apa-apa nginep di rumah pacarnya, udah masuk ke kamar, ya itu kan kurang ajar, nggak pada tempatnya gitu ya. Tapi juga saya nggak bisa nyalain nih, ini masalahnya orang tua akhir zaman ini juga banyak yang moderat ya. Bahkan mereka bilang sama saya begini, Kak Sandy nggak apa-apa lah dia sama pacarnya berdua di kamar daripada dia check-in hotel. Ada loh orang tua yang ngomong begitu sama saya pernah nyaksin depan mata saya, lagi saya main ke rumah teman saya, pacarnya anaknya teman saya itu, boleh masuk kamar, bahkan boleh nginep, ya. Nah, ini juga faktor dari orang tuanya ngedukung gitu loh. Jadi anaknya juga kasihan nggak dididik dalam nilai moral yang benar. Ya, akhirnya anaknya benar, jatuh, free sex, akhirnya aborsi lagi gitu. Dan papa mamanya nggak tahu, dia terbuka sama saya tapi nggak berani terbuka sama orang tuanya. Nah, ini kasihan sekali. Kenapa? Karena nafsu itu memang tidak sopan ya, kurang ajar mumpung ada kesempatan. Pokoknya ujung-ujungnya pasti seks, pasti masalahnya melakukan lagi, jatuh bangun lagi seperti itu. Ya, jadi kita harus memahami masalah itu Hana ya, jangan sampai kita akhirnya nggak sadar ya bahwa kita sudah terjebak dalam hubungan yang ternyata nggak sehat ya. Dan saya pun berhati-hati dalam hal ini. Kenapa? Ya memang tidak ada satupun orang merasa bisa ngomong gini, yang penting gue kan rajin doa saat teduh mau bahas harus sekalipun kamu rajin, tapi kalau kamu berduaan terus pasti kamu jatuh. Saya juga nggak kuat kok. Saya juga bisa jatuh sekarang walaupun lu punya suami, lu punya anak bisa jatuh. Saya juga harus sadar diri. Nggak ada satupun orang kuat dalam hal seks, dalam hal hubungan dengan lawan jenis kita yang harus jaga jarak. Itu Hana konsepnya. Oke Kak, udah lengkap ya. Intinya kasih itu pasti menghasilkan hal-hal yang baik. Tapi kalau nafsu itu pasti hal-hal yang najis, hal-hal yang nggak benar, hal-hal yang jahat.
Dan Iya. tadi yang Kak Sandy bilang juga ya, pria dan wanita itu kan seperti magnet ya guys. Kalau misalnya kita terus-terusan berdua-duaan, nah bisa berakibat fatal tuh. Bisa-bisa bukan kasih lagi, tapi nafsu yang ada. Karena terus-terusan berduaannya. Jadi harus jaga jarak antara pria dan juga wanita. Oke Jadi gini Kak. Hana saya tambahin ya, ada penelitian begini. Dari jarak kita jadian sampai kita menikah, itu cuma ada waktu 300 jam, Hana. Makanya saya selalu bilang sama anak muda, kalau dalam 2 tahun ke depan kamu nggak siap menikah, lebih baik jangan pacaran, jangan bangun hubungan dulu. Karena hubungan itu dasarnya untuk menikah. Bukan hanya sekedar pacaran, suka lanjut, nggak cocok putus, terus ganti nyambung, bukan gitu. Ketika kita bangun hubungan dengan lawan jenis, kita tujuannya untuk pernikahan. Jadi disesuaikan kembali ke umurnya, apakah sudah siap 2 tahun lagi ke depan menikah. Itu udah paling lama loh Hana 2 tahun, karena bayangin 2 tahun dibagi 300 jam. Itu juga nggak boleh berduaan Hana. Jadi lebih dari 300 jam terjadi point of no return, itu artinya hubungan seks. Mau sekuat apapun, mau serohani apapun, mau pendeta besar pun bisa jatuh. Ya, artinya di sini nggak pandang bulu, Hana. 300 jam lu berduaan terus, pasti jatuh hubungan seks. Nah, bayangin kalau kita ketemu tiap hari, ya ke sekolah dijemput, pulang sekolah dijemput, malam berduaan, besok ketemu, wah, pasti jatuh. Itu udah hukum penelitian. Iya, udah kayak suami istri ya Kak, tiap hari ketemu, tiap saat ketemu. Nggak ada batasan itu, betul. Iya, nggak ada batasan. Oke Kak, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih ya Kak. Nah, minggu lalu kan teman-teman yang ikut PDK Talk pasti udah kenal ya dengan Kak Doni ya. Kak Doni juga udah sharing kemarin kan, kalau Kak Doni ini beda nih dari Kak Sandy. Kak Doni ini hidupnya kudus, anak pendeta yang bisa dibilang jalannya lurus lah. Hidupnya alim, rajin ke gereja, rajin berdoa, bahkan juga Kak Doni kan share kalau minggu lalu dia juga nggak pernah pacaran kan. Nah, terus gimana sih Kak sampai akhirnya nih Kak Doni ini bisa menerima Kak Sandy apa adanya? Dan juga apa yang berubah dalam hubungan Kak Doni dan Kak Sandy setelah kalian ini masuk ke dalam pernikahan yang kudus? Kak Sandy kan tegas kan ya sebelum pernikahan kan, no kissing, no touching, pokoknya tegas masuk dalam pernikahan yang kudus. Nah, apa nih Kak yang membedakan Kak? Jadi gini, awalnya kan saya fokusnya nih benar-benar pemulihan hidup saya dulu. Bahkan saya udah ngomong gini sama Tuhan, masa lalu saya tuh udah capek jatuh bangun di hal pria. Sekarang saya mau benar-benar berserah. Tuhan yang paling tahu saya ini bagusnya nikah atau enggak. Karena saya tidak mau lagi jatuh bangun dalam hal hubungan dengan lawan jenis. Saya udah bayangin tuh makanan saya dari 6 SD. Jadi saya tuh udah capek dengan dunia laki-laki gitu loh. Jadi buat saya kalau saya udah bertobat masih jatuh lagi, aduh saya sama aja bohong kan. Nah disitulah saya menerima tentang bagaimana pemahaman hidup kudus ya. Jadi bukan masalah, boleh nggak sih kalau kita pacaran ciuman, boleh nggak sih kita pegangan, boleh nggak sih sebatas mana. Nah itu bagi saya itu bukan ke situ lagi esensinya. Ya, tapi esensinya saya tuh pada waktu ketika saya bertobat, apa yang saya lakukan, apakah memuliakan Tuhan? Jadi kalau saya pacaran ciuman, apakah itu memuliakan Tuhan? Jadi kalau hati saya menjawab tidak, ya tidak. Sudah pasti kalau saya ciuman sama pacar saya tidak memuliakan Tuhan lah. Itu kan belum suami saya gitu loh. Saya tahu bagaimana tubuh saya ini kudus. Tubuh saya ini bait Allah yang kudus yang harus saya jaga. Nah, jadi pada waktu bertobat, karena fokus saya mengasihi Tuhan, nah tiba-tiba tuh saya memang ada ikut doa puasa. Nah, ya dulu nih kan saya kan gaulnya kan ke tempat-tempat dugem. Jadi nggak heran kalau ketemu laki-lakinya ya laki-laki yang nggak bener, karena sayanya juga nggak bener gitu loh. Nah, kenapa saya bisa ketemu Kak Doni, pria yang bener? Karena saya ada di lingkungan anak-anak Tuhan yang bener. Nah, Kak Doni juga figur orang yang benar-benar dari 2 SMP dia bertobat, sungguh-sungguh takut Tuhan, nggak pacaran, jaga tubuhnya. Saya juga dulu bingung ya, kok ada laki-laki model dia ya? Saya juga nggak pernah terpikir loh kalau ada model dia gitu. Yang ada laki-laki nih di otak saya pasti semua udah free sex lah. Itu yang ada dulu di pikiran saya. Jadi waktu saya tahu dia tuh masih perjaka lah bahasanya ya, masih benar-benar murni, nggak pernah pacar, saya kaget banget kok ada di dunia laki-laki kayak dia gitu ya. Betapa beruntungnya saya gitu loh. Nah, tetapi saya ketemunya doa puasa. Dan itu juga lewat proses. Jadi waktu saya kenalan nggak langsung jadian. Saya cuma ketemu sekali, nggak kenalan. Tahun depannya saya ikut doa puasa lagi baru ketemu dan kenalan, Doni Sandy.
Tapi nggak ada hubungan apapun. Setahun kemudian ketemu lagi dalam pelayanan. Jadi bayangin dalam 2 tahun berproses, ketemu sekali-sekali doang, sampai akhirnya kita pelayanan bareng. Nah, waktu pelayanan bareng ini kan saya punya beberapa teman deket dong, bukan hanya Kak Doni. Tapi kenapa akhirnya saya bisa yakin Kak Doni calon suami saya, karena ketika saya berdoa, saya selalu punya prinsip tanya Tuhan gini, Tuhan, dari semua pria-pria yang sehat ini, artinya sehat mengasihi Tuhan, saya lihat karakter pertobatannya ada, buah pertobatannya jelas, dia bisa jadi teladan gitu ya, teruji gitu ya, hubungan sama orang tuanya bagus gitu ya, tanggung jawab dalam pelayanan dan sebagaimana saya tuh lihat dari sisi itu. Lalu saya tanya, dengan siapa Tuhan saya paling bahagia? Nah, itu Hana, saya selalu begitu. Jadi resepnya, Tuhan itu paling tahu dengan siapa kita paling bahagia. Dulu di pikiran saya paling bahagia menikah dengan laki-laki kaya. Karena saya bisa menjadi nyonya besar, ya. Ternyata waktu saya tanya sama Tuhan, Tuhan dengan siapa saya bahagia nanti kalau menikah? Saya lihat, saya masuk sebuah gereja ya, gedungnya tuh panjang. Waktu itu saya nggak tahu itu gerejanya dia gitu ya. Jadi saya udah pernah lihat dulu, saya masuk ke pernikahan itu, saya sama Doni gitu. Oh di situ saya yakin dan saya mantep. Ya bukan si A, bukan si B, bukan si C, tapi Doni gitu ya. Di situ saya bulat hati saya tuh kayak ada ruang kosong yang terisi tek gitu. Nah, waktu saya konsultasi dulu dong dengan mentor saya deh. Jadi di sini penting juga punya mentor. Saya nggak langsung menyatakan apapun, walaupun saya udah tahu Doni itu jodoh dari Tuhan buat saya dari pertemuan pertama. Karena saya memang bener-bener waktu itu, waktu dia lagi main gitar, nyanyi, seperti ada telunjuk yang nunjuk, nanti kamu menikah sama dia. Tapi saya anggap itu, ih apaan sih tuh, suara apaan? Jadi saya juga nggak pernah cerita sama siapa-siapa gitu ya. Saya cuma diem, saya cuma cerita sama satu orang sahabat saya. Itu saksi hidup ada. Tapi saya simpen di hati. Nah, jadi kalau ada orang nih yang ngaku-ngaku, kata Tuhan kamu jodoh dari Tuhan, tuh jangan-jangan bener-bener salah total tuh ya. Kalau jodoh dari Tuhan didapat, pasti dia bisa keep dulu, ya, nggak langsung ngomong ke orangnya, apalagi datengin, kata Tuhan kamu jodoh saya loh ya, nanti orangnya langsung ngacir tuh, kabur ketakutan. Jadi saya berproses. Nah, saya juga tidak pernah menyatakan diri kepada Kak Doni bahwa Tuhan udah kasih kamu buat saya, nggak pernah. Sampai akhirnya kita pelayanan bareng pun, waktu Kak Doni tanya, Sen, kamu sudah punya calon? Saya jawabnya, sudah. Saya udah punya calon dalam hati. Lu tahu nggak calonnya? Tapi lu nggak sadar-sadar. Ya dia kan juga nggak pernah suka sama saya gitu ya kan. Aduh, seleranya beda. Katanya dulu seleranya ini ya, Vivi yang gitu ya, gadis Hong Kong ya. Kalau saya artis Hong Kong. Ya, tapi itulah kalau jodoh ya, akhirnya tiba-tiba satu titik dia katanya berkesan melihat bagaimana saya sungguh-sungguh, katanya Cila melayani Tuhan. Nah, lalu udahlah ketemu mentor ya, bahwa kita ada niatan untuk bangun hubungan dan disarankan oleh mentor saya, nanti kamu harus cerita ya semua background kamu. Nah, kembali lagi tuh keterbukaan dalam awal pemulihan. Jadi 3 bulan saya bangun hubungan, saya udah jelas nih, saya bangun hubungan dengan Kak Doni tujuannya kan untuk persiapan pernikahan. Saya sudah siap juga 2 tahun ke depan menikah gitu. Nah, akhirnya waktu 3 bulan bangun hubungan saya cerita semua. Nah, waktu saya cerita semua, saya nggak biasa pergi ke ruangan-ruangan yang spesial berdua ya. Itu selalu kita kalau pergi berdua tuh ke kalangan rame, ke mall. Waktu itu saya ingat makan di sebuah restoran, saya cerita. Kak Doni kaget. Sebenarnya Kak Doni itu tahu saya hancur, tapi nggak tahu sehancur itu sampai aborsi gitu nggak tahu. Ya sampai kan dia mikir tuh, orang aborsi pernah hubungan seks atau enggak ya? Tuh dia bingung gitu loh. Saking dia kaget kok katanya dari 2 SMP Tuhan janji ngasih saya jodoh dari Tuhan. Kok jodoh dari Tuhannya kayak begini gitu ya. Dia juga shock lah menerima kenyataan kalau saya tuh udah gagal total gitu. Secara sebagai wanita tuh saya udah jatuh banget gitu. Ya saya sadar diri saya bilang ya kamu pikirkan dulu. Memang saya punya masa lalu seperti itu. Dia shock. Singkat cerita dia butuh waktu 6 bulan lah untuk bisa sampai akhirnya benar-benar bisa ngampunin masa lalu saya dan terima saya. Dan memang sampai saat ini dia tidak pernah ungkit-ungkit lagi masa lalu saya. Tapi waktu proses sampai dia menerima saya itu kan berproses 6 bulan. Saya tidak memaksakan diri. Saya tidak ngotot harus kamu terima saya enggak. Saya melepaskan dia, Hana. Nih, kembali lagi kalau kasih itu tidak mengontrol. Ya, sekalipun saya tahu kamu jodoh dari Tuhan buat saya tidak mengontrol. Bahkan saya melepaskan dia. Saya bilang sama dia, kalau memang kamu jodoh dari Tuhan, Tuhan pasti yang memberikan pencerahan di hati kamu dan kamu bisa terima saya. Tapi kalaupun tidak, saya juga siap nggak jadi sama dia ya nggak apa-apa gitu loh. Jadi artinya dalam hal ini kita nggak boleh mengikat hidup seseorang, kamu pasti jadi milik saya, nggak bisa.
semua harus berproses sampai ada benar-benar hati kita sendiri yakin. Nah, dan pada waktu dia menyatakan, oke, saya bisa terima masa lalu kamu, ya di situ kita benar-benar jaga hubungan sampai akhirnya kita dalam waktu 1,5 tahun bangun hubungan dan masuk pernikahan, kita dimentor, ikut bimbingan pranikah, sampai akhirnya kita waktu setelah diberkati dan dibuka cadarnya, dia kiss ya, jidat saya, kening saya itu benar-benar wedding kiss yang the first time. Ya, siapa bilang zaman sekarang pacaran harus kissing, petting, banting, ya apalagi bunting, enggak, ya bisa kok kita pacaran tanpa kissing dan indah loh, ya ternyata hidup kudus itu enak banget dan bahagia banget, saya nggak pernah menyesali karena background saya pernah hancur, lalu saya bertobat, saya benar-benar ikutin value kingdom ya, nilai-nilai kerajaan Allah bahwa hubungan pria wanita itu kudus, pernikahan itu idenya Tuhan, dan ketika saya ikutin urutannya, segambar, diberkati, baru seks ya, beranak cucu itu kan baru hubungan seks, ternyata itu membuat pernikahan tuh benar-benar indah, ya benar-benar luar biasa, gitu Hana. Ada beberapa pertanyaan yang masuk nih Kak, dari teman-teman. Oke, aku akan langsung bacain ya. Jadi gini Kak, kalau Kak, aku mau tanya, saat kita ingin terbuka di hadapan orang tua tentang dosa yang pernah kita lakukan, apakah orang tua selalu bisa menerima apa yang kita ceritakan? Dan juga, apakah dosa yang berhubungan dengan kepahitan itu harus kita akui dengan orang tua, atau kita juga cukup terbuka aja sama Tuhan, Kak? Nah, gimana Kak? Silakan dijawab, Kak. Ya, ini sama mirip dengan saya. Dulu saya juga punya pola pikir gini, nggak apa-apa, yang penting gue ngaku hanya sama Tuhan. Tuhan kan tahu semua, jadi gue ngaku ke Tuhan aja. Nah, ternyata konsep berpikir mengaku ke Tuhan aja itu nggak bisa, Hana. Ya, karena kalau kita baca di kitab Yakobus ya kita harus mengaku juga, ya saling mengaku, maka doa orang benar itu bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi kita harus saling mengaku dosa kita dan saling mendoakan, karena doa orang yang benar itu sangat besar kuasanya. Nah, di situ waktu saya dapat ayat ini, berarti apa? Konsep pengakuan dosa nggak bisa hanya ke Tuhan, harus kepada seseorang. Nah, kalau memang dosa kita itu sama orang tua, kita kepahitan, kita harus akui. Papa, mama, saya mau akui selama ini saya pahit sama papa sama mama. Saya merasa. Jadi bilangnya juga dengan nada yang rendah hati, ya tentunya ya nggak ngelawan. Saya ini merasa papa mama selama ini tidak menyayangi saya, beda-bedain saya. Saya merasa papa mama juga kalau marahin saya depan umum, saya dibanding-bandingkan. Perasaan yang teman-teman alami apa? Ceritakan sama papa mama. Ya, papa juga waktu itu pernah saya lihat pergi sama perempuan. Mungkin Anda punya orang tua ya juga sama seperti saya, mungkin seorang bapak yang pernah berselingkuh atau seorang ibu yang pernah berselingkuh, ya yang Anda rasakan sakit hatinya karena apa? Bilang. Atau papanya suka pukul mamanya misalkan. Ya berkali-kali itu menimbulkan kepahitan, ya. Jadi harus diakui langsung. Ya. Nah, kalau menurut saya kalau seandainya orang tua teman-teman belum benar-benar dalam Tuhan, teman-teman harus punya mentor rohani yang menjadi mediasi, mendampingi. Ya, jadi artinya bukan berarti kalau papa mama belum di dalam Tuhan, belum sungguh-sungguh, kita nggak anggap mereka, nggak boleh. Karena biar bagaimanapun papa mama tetap otoritas, wakil Tuhan di bumi ini. Ya, jadi kita tetap harus punya kerendahan hati untuk mau mengakui. Ya kalau memang teman-teman masih rasa sulit untuk mengakui, boleh pakai pihak ketiga, tapi pihak orang yang berohani dalam tanda kutip, bisa mengarahkan kita. Ya mungkin dia seorang pembina rohani, ya dia bisa bantu ngomong sama papa mama seperti apa, sehingga terjadilah komunikasi yang dimediasi ya, ditengahi seperti itu. Tapi prinsipnya harus mengakui, nggak bisa enggak. Dosa yang tidak diakui nggak akan bisa dilepaskan, sama penyakit yang nggak diakui nggak akan bisa disembuhkan. Oke Kak, jadi selain kita juga harus ngaku, kita juga harus punya mentor rohani juga ya Kak, supaya bisa membimbing kita ke arah yang benar gitu. Oke, next pertanyaan Kak. Nah ini bagus nih Kak. Kak, gimana sih caranya mematahkan dosa keturunan? Nah tadi kan Kak Sandy udah cerita ya, ternyata dosa perjinahan itu turun-temurun kan dari kakek buyut Kak Sandy. Nah gimana Kak cara mematahkannya? Mematahkan ikatan kutuk juga prinsipnya begitu, mengakui dosa. Ya,
Kalau misalkan teman-teman tidak mengakui teman-teman pahit sama papa, dosa papamu bisa turun ke kita gitu. Jadi dosa bapak itu turun ke 3 atau 4 generasi. Ya, gimana caranya? Pada waktu saya benci sama papa saya, akhirnya saya juga seperti papa saya. Papa saya main perempuan, saya main pria gitu loh. Begitu saya benci sama perempuan yang mengambil papa saya, yang saya sebut sebagai pelakor, kamu ngerebut rumah tangga orang, ngerebut suami orang. Saya pun jadi seperti itu kan. Dulu waktu SD saya juga mencemooh wanita-wanita yang ngerokok. Ih, perempuan murahan ngerokok. Ya, kayak pelacur kamu ngerokok-ngerokok. Itu dalam batin loh, nggak ngomongin ke dia ya. Tapi akhirnya saya 5 SD udah ngerokok. Nah, jadi kayak gitu-gitu tuh hati-hati. Ya, caranya mematahkan kutuk keturunan cuma satu, hidup dalam pertobatan. Bertobat tuh artinya apa? Berbalik, akui. Kalau pahit ya ngomong pahit, minta ampun. Ya, lalu kalau udah jatuh dosa perzinahan ya mesti akui, apalagi perzinahan, udah hubungan seks, itu kan jiwa kita udah menyatu, ya waktu dipisahkan ya sakit, terobek. Ya kalau kita hanya simpen, pendem karena kita malu, apalagi kalau ada pacar Anda atau teman dekat Anda yang suka ngancem-ngancem, jangan pernah takut, nggak apa-apa, lebih baik kebongkar daripada Anda terus semakin terikat. Ya, dia juga cuma bisanya ngancem, nanti diancem lah kalau kamu ninggalin saya bunuh diri, apa Allah, udah, itu jangan pernah percaya. Kalau kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan, Tuhan yang bela kita. Ya, karena saya juga dulu ngalamin seperti itu, sampai pacar saya, apa namanya, nyilet-nyiletin tubuhnya berdarah-darah, alah segala macam kayak gitu, udah saya lewatin, udah nggak usah takut. Yang penting teman-teman harus punya mentor rohani yang mengcover, ya, yang mendampingi di masa engkau sulit. Dan juga jangan berpikir gini, ah gue kan udah terlanjur, udah kehilangan keperawanan, keperjakaan gue, ya udah mau gimana lagi? Enggak. Kalau memang Anda udah pernah jatuh dosa seks, udah kehilangan keperjakaan, keperawanan, tetap bertobat kembali kepada Tuhan. Tuhan sanggup pulihkan. Gitu loh. Artinya kalau sebelum, apalagi sebelum menikah udah jatuh hubungan seks, ya bertobat dulu. Jangan supaya gue nggak jatuh hubungan seks, gue nikah aja. Sebelum nikah aja udah jatuh, nanti menikah bisa jatuh lagi. Jadi sebelum menikah onani, setelah menikah tetap onani. Itu prinsipnya. Jadi kita harus menang dulu masa singleness. Sebelum menikah free sex, nanti sudah menikah tetap sama, selingkuh-selingkuh juga. Nah, makanya kenapa jadi banyak problem dalam rumah tangga karena pranikahnya, masa hubungannya nggak benar, Hana. Oke, Kak. Jadi masa single dan masa pranikah itu harus dijaga dengan kekudusan ya, Kak? Oke. Iya. Oke, Kak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kak, apakah kita masih bisa berteman dengan pergaulan yang buruk walaupun tidak sedekat dulu, atau kita harus benar-benar keluar dari pertemanan tersebut, Kak? Nggak bisa ya. Pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan kita yang baik. Jadi dulu waktu saya bertobat, saya benar-benar tinggalkan semua. Nomor handphone, apa, nggak kontak, nggak apa. Bukan saya jahat sama mereka. Bukan saya juga, merasa gue lebih baik dari lu, sekarang gue tinggalin lu, enggak. Tapi memang, apapun sifat-sifat kita yang baik itu bisa jadi berubah kalau kita salah bergaul. Ya, kalau mau lihat diri kita, lihat aja teman dekat kita. Kalau teman dekat kita merokok, kita sekarang nggak ngerokok, lama-lama kita akan jadi perokok juga. Kalau kita nggak berzina, tapi teman kita berzina semua, pornografi semua, ya lama-lama kita ngikut juga. Saya juga dulu kan belum sampai seperti itu, tapi teman-teman saya tuh udah pada jatuh semua. Ya, jadi suka cerita detailnya, gue gini, Sen, gini, ya lama-lama saya juga begitu. Jadi nggak bisa kita kompromi, Hana. Kita harus strict dengan pergaulan. Ya, persahabatan dengan dunia itu musuhnya Allah. Jadi jangan mau bertobat masih gaul sama mereka. Kita inilah fokus pertobatan dulu, bangun komunitas yang sehat. Nanti kalau mau menjangkau nggak sendirian. Jadi jangan mencampuri antara, oh kan kita kan mau jadi berkat kamu bukan yang mengangkat mereka ya, bukan yang menarik mereka, kamu bisa ketarik arus mereka. Karena pelayanan penjangkauan itu selalu Tuhan kalau mengutus orang nggak pernah sendirian, minimum berdua. Jadi jangan coba-coba ibaratnya kita dengan alasan rohani mau memenangkan mereka, nanti tunggu saatnya. Oke, Kak. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Kak, saya mau bertanya, selama Kakak menjalani pertobatan, apakah pacar Kakak yang tadi itu tetap mencari Kakak atau tidak? Lalu bagaimana cara Kakak menghadapinya? Wah, bukan nyari lagi, 2 minggu tiap hari itu rumah sahabat saya ditongkrongin. Ya, waduh. Begitu habis putus, saya dulu demen sebuah mobil, zamannya saya tuh mobil Jeep, kayak Jeep Mercy namanya Cherokee itu. Begitu putus ganti mobil, mobilnya yang saya mau lagi, waduh,
Kalau secara nafsu dunia, kedagingan, wah keren gue duduk di mobil itu ya. Ya kan? Biasa kasih segala macem. Saya tuh putus dari dia karena naik turun bis loh, yang awalnya naik turun mobil mewah, yang awalnya megang duit dolar, duit saya banyak, tiba-tiba kan langsung kere, ya. Jadi nggak gampang gitu loh. Pasti dia juga akan terus datang menawarkan saya di saat saya juga punya kebutuhan. Tapi itulah ya, cintanya saya itu udah saya alihkan semua ke Tuhan. Jadi saya udah menganggap Tuhan Yesus itu kekasih saya. Dan itu udah saya rasakan setiap hari keintiman kita gitu loh. Jadi dulu saya intim sama dia gitu. Intim sama dia tuh menderita mulu. Ya sekalipun bergelimang harta, tapi aniaya batin nih, namanya pacaran sama suami orang gimana sih ya? Ntar gini lah, ntar gitu, hidup saya dikontrak, kuliah berantakan, cemburuan, kemana-mana nggak boleh. Saya masih gadis muda, ngikut kerja dia mulu. Kerjanya, aduh dari kantor ke kantor, bisnis ketemu ini, klien ini, klien ini. Jadi saya nggak bisa menikmati masa muda saya sebenarnya karena dikekang kan. Nah jadi, oh kok waktu saya cintanya ke Tuhan Yesus kok lebih enak ya, maksudnya murni cinta Tuhan itu kan murni gitu loh, nggak menuntut sesuatu, apa adanya bukan karena ada apanya. Jadi saya jelas bilang sama dia, walaupun saya tahu dia mengejar saya dengan berusaha berbagai cara, katanya dia mau ngajak kawin saya di Australia lah, beda agama nggak apa-apa, dia cerai istrinya segala macam, pokoknya waduh, wah tawaran-tawaran yang menggiurkan lah kalau secara daging. Tapi saya bilang enggak, saya cuma bilang sama dia begini, saya putus dari kamu karena saya pilih Tuhan Yesus daripada kamu. Karena saya mencintai Tuhan Yesus. Udah titik. Dia mau ngomong apa, nyari atau apa, tetap saya bilang enggak. Saya ngomong sama sahabat saya, bilang sama dia, saya benar-benar bertobat. Dipikir dia saya tuh cuma bersandiwara. Jadi kan saya putus bukan sendirian berdua. Saya putus tuh datang sama orang tua saya. Jadi kayak orang benar-benar didampingin gitu loh. Papa mama saya tuh ngikut. Jadi papa saya ngomong, dia sebut namanya, Om sudah tahu hubungan kalian sejauh mana, apa yang sudah kalian lakukan, dan Sandy sudah cerita semua ke Om. Dan sekarang Sandy mau bertobat. Nah saya ngomong, iya betul saya mau bertobat. Nah dipikir dia saya tuh bersandiwara. Cuman akal-akalan saya aja, pasti nanti saya juga balik sama dia gitu loh. Kenapa? Karena pernah putus juga balik, putus balik. Jadi dia bilang pasti saya nggak bisa akan jauh dari dia gitu. Dia udah pede banget, tapi ternyata benar. Ya, cinta ke Tuhan Yesus itu lebih enak banget, lebih indah banget, dan tak tergantikan dengan siapapun. Oke Kak, ada satu pertanyaan lagi Kak, kirim ke aku secara private. Halo Kak, saya mau bertanya, jika kita tahu pasangan kita tidak dekat dengan Tuhan, tetapi selalu ada keinginan untuk dekat dengan Tuhan walaupun selalu jatuh bangun, karena sayang dan sudah merasa cocok, kita tetap mempertahankan hubungan, dan selalu ada keinginan bersama untuk berubah ke arah yang lebih baik, hingga 3 tahun lebih hubungan juga belum membaik Kak. Bagaimana pendapat Kak Sandy? Apakah sebaiknya tetap berdoa dan dilanjutkan, atau sebaiknya diputuskan saja Kak? Kalau saya, putus dulu. Relakan dia dulu. Ya, karena kita jangan berpikir gini loh, kita bisa bawa dia dekat Tuhan. Itu salah besar. Kecenderungan nanti dia dekat Tuhan tuh karena kita, bukan murni karena dia mengasihi Tuhan. Lebih baik pisah dulu, lepaskan dulu, berani lepaskan apa yang menjadi hak kita. Kalau kita mau mendapat yang terbaik, kita harus berani melepaskan. Kalau saya dulu nggak berani melepaskan pacar saya nggak akan mungkin dapat kado nih yang terbaik buat saya. Ya, dan cinta kita sama Tuhan tuh juga teruji utuh, tidak mendua hati gitu loh. Kenapa kita juga takut putuskan dia kalau kita mencintai Tuhan gitu. Artinya apa? Kita menguji kok dalam hal ini kan semuanya perlu diuji. Kalau memang dia jodoh dari Tuhan, pasangan yang terbaik, pasti nanti tanpa kita dia juga sungguh-sungguh sama Tuhan. Itu baru bisa dibuktikan kesungguhan sama Tuhan gitu loh. Bukan karena mau sama kita dia sungguh-sungguh sama Tuhan, tapi tanpa kita pun dia juga sungguh-sungguh sama Tuhan. Dan bila mana nanti memang dia tuh jodoh kita, dia pasti temu lagi gitu, tapi dalam kondisi yang sudah lebih siap. Contoh teman saya pada waktu di Australia, waktu dia kuliah, dia udah ceweknya ini udah level rohaninya udah di atas lah, udah pelayanan, benar-benar hidup kudus, jaga kesuciannya dia. Nah, tapi pacarnya itu dari latar belakang Buddha dan baru bertobat. Ya, tetapi dia suka sama cowok ini. Ya, tapi dia nggak menaruh hatinya sepenuhnya, dia doa aja, dia uji. Nah, dia juga tahu cowok itu suka sama dia gitu. Ya, tapi dia udah di dalam, ini sekali lagi ya, dalam komunitas, ada pembina, ada mentor, dia ngobrol, ya udah, tapi diam-diam dia doa gini sama Tuhan, Tuhan kalau memang dia jodoh dari Tuhan, saya pengen tahu, saya nggak mau jadian sama dia, saya nggak mau apapun kasih pengharapan sama dia, saya mau lihat kalau memang dia jodoh saya dalam waktu yang cepat, dia tuh rohaninya bertumbuh pesat dan berbuah. Lah udah,
Tiba-tiba tuh ya, dia nggak ketemu, katanya tuh pokoknya dia jaga jarak banget ya, dia nggak pernah menyatu gitu ya, pokoknya dia di mana gitulah, lu di mana, gua di mana. Tiba-tiba bener, tiba-tiba ketemu dalam waktu setahunan gitu ya. Itu cowok tuh tiba-tiba udah zut tuh jadi pemimpin Komsel, udah pelayan, udah apa gitu loh. Dan juga tanda kutip tuh cowok juga udah maksud kata nggak pedulin tuh cewek lagi gitu ya. Tiba-tiba sampai satu momen ketemu, tapi dengan satu perbedaan gitu, si cowok ini juga udah, wah nice, dewasa, berubah, ya pengalaman dengan Tuhannya pun makin bertumbuh, ya dia juga jaga hidupnya. Nah, akhirnya sekarang mereka menikah dan jadi juga pendeta suami istri ini di Serpong ya. Itu ada kisah nyatanya tuh seperti itu ya. Nah, jadi kita kembali lagi uji ya, tunggu waktunya. Jangan ngotot mau sekarang, mau kita nanti kita menyesal. Kalau belum menikah tuh masih bisa mikir lah, masih bisa memilih. Kalau udah ngucapin janji nikah, udah pemberkatan, udah nggak bisa ngomong, lu salah sama gue, gitu. Gue salah sama lu, nggak bisa dibatalin kalau udah ngucap janji nikah. Ya, makanya sekarang kan saya lagi melayani ibu-ibu yang ditinggal suami selingkuh. Suami saya juga melayani bapak-bapak yang ditinggal istri selingkuh. Kan saya nggak bisa ngomong sama mereka, lu sih salah pilih pasangan. Kan nggak bisa begitu. Kalau saya ngomong sama orang yang menikah, saya cuma ngomong begini, apapun pasanganmu, dia jodoh terbaik dari Tuhan. Padahal memang udah selingkuh sana selingkuh sini, tapi tetap harus kita bilang, suamimu itu suami yang terbaik. Dia harus sabar tunggu suaminya berubah. Dia harus merelakan hatinya untuk dibentuk. Tapi kalau sama teman-teman semua yang masih single, saya bilang jangan sampai salah pilih pasangan. Mendingan teman-teman menderita di awal daripada nanti di akhir selamanya tuh pernikahan tuh seumur hidup. Ya, jangan pernah main-main dengan yang namanya pernikahan.